Maka jika ada salah satu gen yang kemudian tidak hadir, maka kemunculan dari fenotip tersebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang gen-gen komplementer ya. Satu lagi, penyimpangan semu dari hukum Mendel, selain dari penyimpangan semu yang lainnya yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Oke, jadi setelah gen komplementer ini kita akan mempelajari penyimpangan semu hukum Mendel yang lainnya ya. Sehingga saya ingatkan untuk yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, like, share, and comment. Oke, sudah? Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Apa itu gen komplementer? Jadi seperti namanya, kita sudah bisa mengira-ngira sih apa itu gitu ya. Komplementer itu kan saling melengkapi, saling bekerja sama. Jadi gen-gen komplementer ini adalah gen-gen yang saling berinteraksi atau bekerja sama. Untuk apa? Untuk memunculkan sebuah fenotip tertentu. Sehingga karena memang untuk memunculkan sebuah fenotip tertentu tersebut mereka harus saling berinteraksi, saling bekerja sama, maka jika ada salah satu gen yang kemudian tidak hadir, maka kemunculan dari fenotip tersebut akan terhambat, tidak sempurna, atau bahkan tidak bisa muncul sama sekali. Jadi contohnya adalah pada pembentukan warna ungu di bunga Lathyrus odoratus atau sweet pea ya. Jadi sejenis kacang-kacangan tapi kacang hias dia, karena memang warna bunganya yang menarik, warna-warni. Nah, pada bunga Lathyrus odoratus ini warna ungu itu ditentukan oleh ada dua gen dominan ya. Ditentukan oleh dua gen dominan, yakni A besar dan P besar. Sehingga jika kedua gen ini hadir, maka akan terbentuk warna ungu. Tetapi jika hanya salah satu yang hadir, maka warna ungu tidak akan terbentuk. Oke, jadi kita langsung ke contohnya ya. Kita punya parental. Yang pertama, jantan adalah bunga warna putih. Kita silangkan dengan betina warna putih juga. Genotip dari bunga yang jantan warna putih adalah A besar, P kecil, P kecil. Sedangkan bunga putih yang betina adalah A kecil, P besar, P besar. Nah, kemudian setelah kita mengetahui genotipnya, kita tentukan gametnya ya. A besar, P kecil untuk jantan bunga putih. Sedangkan untuk betina bunga putih, gametnya adalah A kecil, P besar. Di sini kemudian kita memiliki filial pertama atau anakan yang pertama dengan cara kita menyilangkan atau memfertilisasikan A besar dengan A kecil dan P besar dengan P kecil. Sehingga kalau kita tulis F1-nya genotipnya adalah A besar, A kecil, P besar, P kecil. Yang mana karena memang di sini kita bisa melihat ada gen A besar dominan dan ada gen P besar dominan juga. Keberadaan keduanya ini sama-sama hadir, maka akan menghasilkan warna ungu. Sehingga F1 ini 100% berbunga ungu. Oke, selanjutnya setelah kita ketahui F1-nya 100% berbunga ungu karena kehadiran dari gen A besar dan gen P besar ini, sehingga bisa kita katakan ya bahwasanya A besar dan P besar ini keduanya ini adalah gen komplementer. Setelah ini kita cari F2-nya ya dengan cara kita menentukan parental kedua, menyilangkan sesama F1 dengan F1. Jadi A besar, A kecil, P besar, P kecil kita silangkan dengan sesamanya A besar, A kecil, P besar, P kecil. Kemudian kita cari gametnya, yakni A besar, P besar, A besar, P kecil, A kecil,
P besar, A kecil, P kecil. Demikian juga dengan kalau ini jantan, ini betina ya. Demikian juga dengan yang betina karena memang sama. Selanjutnya kita cari F2-nya. Kita masukkan gametnya ya. Kalau ini gamet jantan, A besar, P besar. Kemudian gamet selanjutnya adalah A besar, P kecil. Untuk gamet yang betina juga sama. Keempat gamet yang kita miliki kita masukkan ya. Sehingga ini adalah A besar, P besar, P besar, A besar, P besar, P kecil. Oke, kita sudah sampai ke individu yang ke-16. Dari ke-16 individu ini sama seperti penyimpangan semu hukum Mendel yang lain, perbandingan genotipnya masih sama seperti perbandingan genotip pada hukum Mendel yang kedua. Akan tetapi perbedaannya adalah pada perbandingan fenotip. Jadi kalau kita tuliskan perbandingan fenotipnya dengan kita mencari fenotipnya dulu ya. Jika ada A besar, P besar, hadir kedua gen dominan pembentuk warna ungu ini, maka bunga akan berwarna ungu. Ini ada A besar, P besar, ungu juga. Ini juga ungu, kemudian ini ungu juga. Lah, ketika hanya ada A besar, berarti karena salah satunya tidak hadir, yakni P besarnya tidak ada, hanya ada satu dominan yakni A besar, maka warna yang dihasilkan dari interaksi kedua gen komplementer ini, yakni warna ungu, tidak akan muncul. Sehingga warnanya adalah tetap putih. Ada A besar, ada P besar, berarti ini ungu. Ada A besar saja, P besar tidak hadir, berarti dia warnanya putih. Sedangkan ini karena hadir keduanya dominan, ungu. Ini juga ungu. Ini hanya hadir salah satu yang dominan, P besar saja, berarti warnanya putih. Ini juga warnanya putih karena dominannya hanya satu. Ini ada dua dominan hadir, berarti ungu. Ini adalah putih karena hanya A besar yang hadir. Ini juga karena hanya satu P besar yang hadir, berarti warnanya putih. Dan yang terakhir jelas gitu ya, dia karena tidak ada dominan sama sekali, berarti warnanya putih. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan rasio atau perbandingan fenotip dari F2-nya ini hanya menghasilkan dua warna ya. Jadi warnanya adalah ungu dan putih. Ungu berapa banyak kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, 9 ya. Jadi ungunya ada 9, sedangkan putihnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga putihnya ada 7. Maka kita bisa mengatakan bahwasanya perbandingan fenotip pada penyimpangan semu hukum Mendel gen-gen komplementer ini, perbandingan fenotipnya adalah 9 banding ungu. Oke ya, jadi ini contohnya. Kejadian gen-gen komplementer ini juga bisa kalian pelajari pada persilangan antara manusia bisu tuli dengan sesama manusia bisu tuli. Ternyata nanti ketika kedua gen dominan hadir akan dihasilkan anak yang normal. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.